Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Layinatus Syifa, NIM 58, kelas PGMI B19 dari IAIN Kudus. Di sini saya akan menerangkan tentang perbedaan dan persamaan pertumbuhan dan perkembangan serta implikasinya bagi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah pertumbuhan. Apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses perubahan progresif yang bersifat kuantitatif dan yang terjadi pada aspek fisik. Contohnya jarak gigi baru, bertambahnya tinggi badan, dan lain sebagainya. Setelah itu perkembangan. Apa sih itu perkembangan? Perkembangan adalah proses perubahan progresif yang bersifat kualitatif fungsional dan yang terjadi pada aspek fisik dan psikis. Contohnya berjalan, berpikir, berimajinasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah persamaan pertumbuhan dan perkembangan. Persamaannya adalah sama-sama merupakan proses perubahan progresif. Maksudnya berjalan secara bersamaan dan bersifat maju, meningkatkan dan menjadi lebih baik lagi. Dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan adalah sifat berubahnya. Kalau pertumbuhan bersifat kuantitatif, kalau perkembangan bersifat kualitatif fungsional. Selanjutnya ada aspek yang berubah. Pada pertumbuhan yang berubah adalah aspek fisik saja, sedangkan pada pengembangan yang berubah adalah aspek fisik dan psikis. Hubungan pertumbuhan dan perkembangan. 1. Perkembangan tidak dapat terpisahkan dari pertumbuhan. 2. Perkembangan terjadi bersamaan atau setelah lanjut proses pertumbuhan. 3. Perkembangan terjadi dengan baik jika didukung oleh pertumbuhan yang normal. Selanjutnya ada prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Herlock menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan meliputi 1. Perkembangan melibatkan adanya perubahan. 2. Perkembangan awal lebih krisis dari pengembangan selanjutnya. 3. Perkembangan merupakan proses terus, di mana perkembangan sebelumnya yang berpengaruh terhadap perkembangan. Contoh pertumbuhan antara lain: A. Bertambahnya tinggi badan, B. Bertambahnya lebar bahu, C. Bertambahnya lebar punggung, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu contoh perkembangan. Bayi yang belum bisa berjalan kemudian meningkat menjadi lebih bisa berjalan tertati-tati 2 atau 3 langkah pada saat mengawali masa kecil, dan selanjutnya menjadi bisa berjalan dengan gerakan yang lancar sampai beberapa langkah. Pada anak-anak, mula-mula baru bisa memegang bola dan belum bisa memantul-mantulkan ke lantai, kemudian menjadi bisa memantulkan sekali atau 2 kali. Dan selanjutnya bisa melakukan dengan gerakan yang lancar menggunakan 2 atau 1 tangan dengan berulang-ulang tanpa dilepas. Selanjutnya ada aliran psikologi kognitif yang dikembangkan oleh Jen Vigen. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya. Selanjutnya, teori digolongkan pada teori konstruktivisme. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Dan selanjutnya adalah, menurut teori ini, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman, tidak selalu membentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Selanjutnya yaitu yang terakhir, implikasi bagi kegiatan pembelajaran. 1. Guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga mencapai keberhasilannya. 2. Mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar mengajar.
Thanks for watching and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa belajar.